nama pecinta Rasul dan Ahlul Bait, pecinta Rasulullah dan juga pecinta Ahlul Bait dari Singapura nih Ustaz. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang atau atas umatku di mana mereka menyukai 5 hal dan melupakan 5 hal. Mereka suka kepada dunia dan melupakan akhirat. Mereka suka pada harta dan melupakan hari hisab. Mereka cintakan makhluk sehingga melupakan khaliknya. Mereka suka berdoa tapi lupa bertaubat, dan mereka suka rumah namun lupakan kubur. Tolong mohon penjelasannya ya Habibana, katanya Ustaz. Masya Allah, pencinta Rasulullah dan Ahlul Bait, tinggalnya di Singapura. Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pencinta Nabi selalu ditambah di dunia ini. Amin ya Rabb. Sehingga semakin berkah dunia ini, insya Allah. Amin. Tentang hadis Nabi SAW yang dibacakan tadi itu, hadis yang begitu terlihat sekali dalam kehidupan zaman ini ya. Terlihat sekali dalam kehidupan zaman ini. Mereka cinta kepada, pertama cinta kepada dunia, melupakan akhirat. Inilah kenyataannya sekarang. Sangat sedikit sekali orang yang mengingat akhirat. Artinya mengingat di sini bukan hanya menjadikan akhirat itu seperti wiridan akhirat, tapi mengingat akhirat adalah berpikir apa yang akan dia siapkan untuk di hari itu. Inilah orang yang pandai, seperti sabda Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menghisab dirinya dan berbuat untuk kebahagiaan di akhirat. Semuanya targetnya akhirat, bukan dunia. Bukan dunia, targetnya akhirat. Dia punya harta, dimanfaatkan untuk bahagia di akhirat. Dia ambil untuk bahagia di dunia sekedarnya, tapi target hartanya untuk akhirat. Dia punya umurnya digunakan untuk menjadi orang yang bersukses di akhirat. Dia jadikan sukses dunia, tapi inti dari umur ini untuk akhirat. Dia gunakan jabatannya untuk akhirat, ilmunya untuk kemuliaan akhirat, waktunya untuk akhirat, hatinya dipenuhi hal-hal yang membuat dia mulia di akhirat. Inilah orang yang cerdas, inilah orang yang pandai, menghisab dirinya dan berbuat untuk kebahagiaan di akhirat. Tapi yang ada sekarang tidak menghisab dirinya, tapi menghisab orang. Melupakan dirinya, seakan-akan dia malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghisab umat. Yang ada menghisab. La ilaha illallah. Nah, apalagi kalau sudah punya ikon di YouTube gitu, innalillah, kerjanya menghisab orang, menghisab pidatonya kiai ini, ustadz ini, habib ini, terus seperti itu menghisab orang. Bahkan ya, menghisab itu udah jelek. Ini menunjukkan orang bodoh. Kata Nabi Muhammad, orang pintar menghisab dirinya, gak ada waktu untuk menghisab orang. Orang sebaliknya berarti mafhum, orang bodoh, orang yang menghisab orang lain melupakan dirinya. Udah menghisab orang lain tanpa akhlak, cacian di mulutnya, merendahkan orang di mulutnya, bahkan dalam penampilan yang sama sekali tidak agamis, wajah penuh kebencian, dan tidak jarang kita lihat merokok, bicara ilmu, bicara dakwah, bicara ayat, bicara syariah, baru bicara, ditontonkan orang banyak. Bangga dengan apa yang dia lakukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak sadar. Inilah orang yang dikatakan oleh Nabi orang bodoh, menghisab orang lain merupakan dirinya. Mafhumul hadis. Wa amila lima ba'dal maut. Orang sekarang gimana? Targetnya dunia. Masa depan yang dia bangun itu masa depan hanya 20 tahun atau 30 tahun ke depan.
dia kumpulkan untuk 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, semua hartanya, tenaganya untuk kebahagiaan hanya 20-30 tahun ke depan. Dan dia belum tentu sampai tahun depan. Bahkan mati bulan depan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Targetnya 20 tahun, 30 tahun. Dia lupa akhirat yang selama-lamanya khalidina fiha. Inilah orang bodoh. Karena di dunia akan dia tinggal. Ada apa dia persiapkan? Dia akan tinggal. Hidup sebisanya, nikmati seadanya. Target akhirat. Karena kita akan hidup di sana selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Yang kedua, cinta kepada harta, melupakan hisab. Harta ditumpuk-tumpuk, nggak tahu nanti itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal, diwariskan keluarganya. Ya, kalau keluarganya dididik menjadi orang saleh salehah. Kalau enggak, hartanya dibuat maksiat kepada Allah, dia yang dihisab, yang menikmati keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian cinta makhluk, melupakan Khalik penciptanya. Kata siap-siap orang yang cinta makhluk, melupakan Khalik, berarti cintanya bukan karena Allah, cintanya karena nafas. Siap-siap kecewa di dunia dan celaka di akhirat. Ini mujarab. Hanya orang yang cinta karena Allah yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-akhilla, kata Allah dalam Al-Quran, pertemanan, persahabatan, saling cinta di dunia yang tidak didasari dengan taqwa Allah, di akhirat menjadi adu, musuh. Siap-siap. Orang yang cinta karena harta, orang yang cinta karena politik, akan jadi musuh di hari kiamat. Bahkan Allah tunjukkan kadang-kadang di dunia sudah bermusuhan. Di dunia sudah bermusuhan. Kemarin berpelukan, sekarang bermusuhan. Nah, ini kita lihat dengan mata kita di dunia, belum di akhirat. Jadilah cinta makhluk karena Allah, maka itu akan bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Baik. Cinta Nabi Muhammad, cinta awliya salihin, cinta sahabat, cinta ahlul bait, ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk mahabbatullah, ini cinta mereka masuk mahabbatullah, cinta kepada Allah. Baik. Panjang itu ya, insyaallah kita sambung lagi. Ya, khair.